Halo sahabat pariwisata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dengan saya Sirtu di sini. Sahabat pariwisata, baru saja tadi siang para pembalap Moto2, MotoGP parade di Kota Mataram. Masyarakat Kota Mataram menyambut dengan sangat antusias dan riang gembira. Para pembalap dunia datang ke kampung halaman kita di Lombok. Mereka menyapa dan sangat gembira saya lihat tadi. Dan MotoGP saat ini menjadi salah satu magnet di Indonesia. Seluruh mata dunia tanggal 13 sampai 15 nanti akan tertuju ke Lombok. Ini salah satu poin untuk dunia pariwisata kita tentunya. Event MotoGP ini menjadi salah satu trigger yang trigger di pariwisata. Untuk dunia pariwisata tentunya pasti ini masyarakat Lombok, NTB sudah tidak sabar untuk menonton MotoGP. Tapi ada satu hal yang sangat krusial di situ yang tidak kalah esensi ya. Salah satu esensinya bagaimana MotoGP dan kawasan Mandalika ini memberikan dampak untuk kemajuan pariwisata di NTB. Nah, seperti apa mampukah MotoGP, pengembangan kawasan Mandalika ini benar-benar menghidupkan pariwisata di NTB? Untuk membahas itu, sahabat pariwisata, saya sudah bersama 3 narasumber ahli saya di sini, para pelaku dan kaum profesional bahkan dari dinas yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol di diskusi. Yang pertama ada Pak Chandra. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, ya, gimana kabar? Sehat. Semangat, tetap semangat. Ya. Ini dari Dinas Pariwisata kita akan menggali nanti lebih dalam soal bagaimana sih event MotoGP dan pengembangan pariwisata ini akan menggerakkan sektor industri di NTB. Dan tentunya di sini ada Pak Oka. Selamat malam, Pak. Malam-malam. Luar biasa, Pak Oka ini pengusaha profesional dan terlibat banyak di beberapa pengembangan proyek, tidak hanya di Mandalika tapi di beberapa daerah di Indonesia. Kita pengen tahu nanti seperti apa sih Mandalika dan pengembangan pariwisata kita ini. Kita nanti ulasan beliau ini kita tunggu ya. Dan sahabat saya Bang Rudi Lombok, ini gaspol terus ini Bang, gas. Bang Rudi Lombok ini salah satu pelaku pariwisata yang cukup terkenal ya di kalangan media ya. Luar biasa dan cukup vokal. Nanti kita pengen tahu Bang Rudi apa sih suara dari para pelaku wisata di tengah megahnya proyek nasional kita yang ada di NTB. Ya, untuk mulai diskusi kita dari Pak Oka dulu nih. Pak Oka. Iya, Bos. Kita langsung saja. Ini Mandalika. Lombok itu punya Mandalika. Ini salah satu mercusuar dan salah satu ikon baru yang bahkan jadi daerah super duper prioritas lah nasional ini. Ketika Covid kita tahu itu daerah lain dipangkas anggarannya, khusus untuk The Mandalika ini semua berjalan mulus, infrastruktur. Kemudian pembangunannya bahkan sejak era Jokowi ini begitu gaspol ya, sesuai kayak pembalap gitu. Pak Oka ini kan kita tahu pernah jadi managing director ya di ITDC 2019 sampai 2020 kalau nggak salah. Dan pernah juga punya pengalaman di BUMN PP ya kalau nggak salah, Pak. Oke. Tapi Pak Oka saya pengen tahu ini ya, selaku pelaku sejarah ya katakan, dan termasuk yang banyak terlibat di proyek ini, di pengembangan ini. Kita pengen tahu sih sebenarnya bagaimana sih Mandalika ini digagas, kemudian untuk apa sih kek Mandalika ini perlu ada gitu. Mungkin sahabat pariwisata di channel yang nonton channel ini pengen tahu lebih jauh, Pak. Oke. Ya. Silakan Pak Oke, mungkin kita butuh wejangannya nih. Ya. Jadi sahabat pariwisata ya baik. Saya memang pernah terlibat di Mandalika sebagai managing director di Mandalika. Terbukti ini
Baju ini adalah saya sengaja MGP pakai ya. Iya, Bahwa iya, dulu saya pernah terlibat di Mandalika. Saya kira Nah. tadi baru pulang dari sirkuit Mandalika, Pak. Ini Kan menunjukkan bahwa sedang saya mantan. rame-ramenya di Iya. sirkuit sekarang ini kan? Iya, Iya, iya. Jadi memang begini, bahwa Mandalika itu adalah dicanangkan menjadi hub untuk pariwisata Lombok khususnya dan NTB secara umumnya. Nah, di Mandalika sendiri dipikirkan juga apa yang menjadi hub pariwisata, menjadi trigger pariwisata untuk di Mandalika, di kawasan Mandalika sendiri. Trigger itu bahasa Lombok Tengahnya penggerak. Trigger penggerak yang Iya, utama lah, penggerak Biar untuk yang nonton utama channel ini kira-kira. juga Iya. tahu, dikira Karena tiger itu nanti. hal penting dalam pengembangan wisata. Kita tahu bahwa Mandalika itu sendiri kan 4 kali luasan dari ITDC, Nusa Dua. Kalau Nusa Dua itu sekitar 300 hektar, Mandalika itu 1.100 hektar. Ini tantangan berat gitu. Makanya pada saat di awal kajian bisnis Mandalika, istilah Inggrisnya itu start from the end. Jadi kita mendesain Mandalika, kita mulai dari belakang. Mau dijadikan apa sih kawasan ini gitu. Jadi yang 1.100 ini kita mau jadikan apa? Kita kaji sebaik-baiknya, kita libatkan konsultan untuk menentukan bahwa Mandalika itu kedepannya akan bagaimana. Itu yang saya maksud dengan start from the end ya. Nah, kemudian lalu dibuatlah kajian feasibility study, kemudian master plan. Bahwa Mandalika itu mempunyai satu master plan, bahwa di sini akan ada sirkuit, di sini akan ada fasilitas katakan hiburan, di sini akan ada kawasan perbelanjaan, di sini akan ada pelabuhan, yachts dan sebagainya. Itu dikombinasi dalam satu pengembangan kawasan. Nah, begitu juga setelah konsep jadi, bagaimana men-trigger supaya cepat terbangun? Pemerintah juga terlibat di situ. Jadi kawasan ekonomi khusus itu diberi kemudahan-kemudahan, ditekan pajaknya. Nanti mungkin Pak Chandra bisa menjelaskan regulasi yang ramah kepada investasi, supaya dana investasi di awal ini tidak besar untuk menarik investor gitu. Nah, kalau investor datang, kemudian nanti apa-apa saja di dalam kawasan Mandalika itu yang dibangun gitu. Makanya salah satu keputusan awalnya adalah bagaimana membangun sirkuit Mandalika. Ini sirkuit Mandalika itu sendiri perebutan dari sekian banyak negara. Bukan hanya sekian provinsi di Indonesia, tapi sekian banyak negara yang ingin membangun sirkuit Mandalika. Di Indonesia kita tahu, dengar Pak Palembang juga ya. Bali kepingin, Bandung katanya dia sudah menggembar-gembor dulu, kita akan bangun sini. Tapi prosesnya itu kan kita tahu sendiri. Siapa yang menentukan, bagaimana prosesnya menentukan ya, menetapkan ITDC layak membangun sirkuit itu prosesnya panjang. Dari dia tinjau kompetensi ITDC, bagaimana mengelola Nusa Dua, dari dia tinjau layak enggak perusahaannya, dari kemudian diputuskan di depan presiden kan, untuk persetujuan katakan green light dari presiden, karena ini bukan masalah kecil bangun satu. Itu di zaman presiden siapa? Presiden Jokowi. Iya, tahun 2019. Kalau kita banyak flashback, ini dulu kan ITDC ini BTDC ya namanya Pak. Iya, itu sebelum itu embrionya. Sekarang jadi ITDC. Nah, kan pengen tanya Pak, ini kan Lombok atau NTB punya banyak ikon wisata. Sebelum Mandalika kencang ya promosinya, ada Senggigi, ada Gili Trawangan, itu yang sudah top lah, populer lah di sini, bahkan di sejarah dekat dunia Pak Rudi ya. Betul. Kenapa Mandalika yang dipilih kira-kira waktu kalau dengar ceritanya? Iya. Apa sih ceritanya? Daya tarik utama turisme itu ada culture, ada sport, ada nature, gitu ya. Nah, untuk mempercepat
pengembangan pariwisata, maka dikaji bahwa NTB ini perlu juga trigger tambahan. Ya di samping tadi ada alam budaya, kita mungkin kalah sama Bali. Kalau kita menyalip Bali susah ya, itu terhadap budaya. Ya kalau alam juga banyak yang punya alam. Makanya diputuskan bahwa sport tourism itu hal yang penting untuk mempercepat pengembangan pariwisata. Dan memang ini sejalan antara bahwa konsep daerah dengan pusat ini similar. Pusat memasukkan Mandalika sebagai satu destinasi super prioritas, itu nyambung dengan konsep NTB untuk membangun Mandalika tadi itu. Iya, jadi setelah Mandalika ada sirkuitnya ini ya. Itu kan daerah wisata yang lain yang nggak ada, pembedanya hanya sirkuit Pak ya. Itu Iya. Jadi begitu bahwa MotoGP diputuskan dibangun di Mandalika ini nama Lombok sudah mendunia. Iya. Nggak perlu Tahun berapa itu, Pak? susah-susah. Tahun 2019. 19 ya, begitu Pak. 2019. Iya, saya Kita masuk ke situ. jurnalis ya paham betul waktu itu bagaimana Pak. Tahun pertama Pak Jokowi ya, kalau itu langsung untuk beroperasinya kawasan itu kan langsung 2019 itu kalau nggak salah. Iya. Langsung gerak cepat ya. Cepat, maka 2019 kemudian dihantam COVID kan. Iya. Itu tim Mandalika yang membangun itu, waduh, cukup berat di awal-awal pembangunan ya. Kita tidak bisa kerja maksimal ya, karena berbarengan dengan ketentuan pemerintah yang sangat ketat. Nggak boleh bepergian ya. Kemudian juga kalau terbatas ya, terbatas orang kerja dalam itu. Iya. Kemudian prosedurnya juga dikontrol semua baik. Nah, tapi di satu sisi kita sudah janji dengan MotoGP ini harus di 2019 itu ada event di Mandalika. Itu satu. So must go on. Nggak bisa kita tunda lagi. Kalau tunda denda. Ya, namanya perjanjian internasional, hak, kewajiban, dan konsekuensi itu jadi satu dia, nggak bisa dipisah. Bukan hanya mengatur hak dan kewajiban, konsekuensi kalau itu tidak. Belum lagi masalah sosial juga di sana harus diselesaikan kalau nggak salah. Masalah sosial juga, ya mungkin sering terkait lahan itu juga. Tapi kerjasama dengan pemerintah, Forkopimda, kemudian dan itu sangat membantu. Dan pemerintah daerah NTB, saya rasakan betul bagaimana dukungan dan dorongannya untuk menyelesaikan, karena ini program nasional, program strategis, dan recovery ekonomi, target recovery ekonomi setelah COVID itu diletakkan pada Mandalika. Menurut Pak Oka ini, sebelum ke Pak Chandra, ini adanya sirkuit kayak Mandalika itu dikembangkan, ini karpet merah untuk investor atau untuk masyarakat di sana, uang masyarakat? Ya, secara konsepsional memang pentahelik yang akan merasakan ya, bukan hanya investor. Masyarakat juga memang harus mendapatkan manfaat dari pengembangan pariwisata di situ kan. Cuman memang karena ini baru beroperasi ya, baru berjalan ya, masih ada katakan ganjalan di sana sini tentang pelaksanaannya ya, mungkin nanti bisa menjadi evaluasi kita bersama lah. Semua pihak harus evaluasi, introspeksi apa sih yang sudah terjadi, apa yang kendalanya untuk kemudian menjadi lebih baik. Di pengembangan mengundang investor datang untuk buka lapangan kerja gitu ya Pak. Iya. Jadi tadi saya katakan bahwa investor itu diberi kemudahan juga Pak pemerintah. Di sini pemerintah kan juga terlibat. Regulasi-regulasi tentang perpajakan, tentang bagaimana keterlibatan orang asing, tentang bagaimana penangguhan yang tidak kena pajak barangnya itu diberi kemudahan oleh pemerintah. Makanya proses perizinan pun satu atap ada di daerah kawasan ekonomi khusus ini. Ini dalam kaitan bagaimana mempercepat pengembangan pariwisata itu melalui investasi. Jadi salah satunya mungkin disebutkan Pak,
kalau saya misalnya atau Pak Rudi nanti mau berinvestasi di situ bangun sekian villa misal Pak Rudi itu, kira-kira kemudahan apa yang didapat di sana yang dipermudah? Iya. Contoh aja salah satu. Contoh misalnya kita ada investor ya, ada barang-barang import. Kalau biasanya barang import ini dia kena pajak, ini dihilangkan pajak. Dihilangkan. Ya, proses di imigrasi juga gitu. Dipermudah imigrasi, boleh satu atap dia nanti di pemerintah ini. Kemudian juga administrasi perizinannya juga satu atap di sini. Ini dalam kaitan mempermudah, memperlancar proses Memperlancar. karena pemerintah sadar bahwa ini berat pengembangan satu kawasan. Bali, Nusa Dua itu saja ya, mulai tahun 80 baru dibangun Nusa Dua Bali, ya, hotel pertama di situ tahun 80-an. Hotel terakhir yang dibangun itu 2018 saat saya di sana itu hotel terakhir dibangun. Berarti 30 tahun baru. Berarti dari 250 hektar itu aja 80-an sampai 2018 ya. Iya. Shangri-La Hotel yang terakhir dibangun di situ. Ini kan cukup berat pengembangan. Panjang. Apalagi untuk seluas 4 kali Bali. Iya, gitu ya, 4 kali Bali itu. Jadi semua pihak harus ya masyarakat juga mestinya punya kontribusi untuk bagaimana mempercepat penambahan. Iya, jadi niatannya ini untuk bagaimana mendorong sektor pariwisata bergerak dan nanti masyarakat di sekitar merasakan manfaatnya. Nah, apakah sekarang sudah dirasakan? Nanti kita tanya Pak Rudi. Tapi sebelum Pak Rudi, saya mau tanya Pak Chandra dulu ini. Tadi soal dari pemerintah ini kan tentunya tidak hanya ITDC kan atau pihak pengembang di situ yang berada di situ yang mengelola. Ada keterlibatan pemerintah karena itu pentahelik tadi disebut banyak sekali pihak yang terlibat di sini dan banyak sekali kompleksitas masalah juga cukup tinggi di situ. Nah, bagaimana sih peran pemerintah ini dalam pengembangan kawasan ini, terusnya dinas pariwisata di sini? Apa Anda ada perannya atau enggak sih Pak di sana? Kira-kira seperti apa dan bagaimana sih pemerintah selama ini terlibat di situ, Pak? Ya, baiklah, terima kasih Mas Sirtu ya, Pak Oke, Pak Rudi. Luar biasa podcast kita pada malam hari ini membahas pariwisata dan sirkuit Mandalika. Peran pemerintah yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Oka, yaitu mempermudah investasi di NTB, mempermudah investasi dalam bidang pariwisata. Lengkap sekali tadi betul oleh Pak Oka. Pajak-pajak barang-barang yang harus dibawa dari luar negeri, terus kemudian tahapan atau birokrasinya diperpendek, persyaratannya dikurangi sehingga cepat istilahnya investasi itu masuk, bergerak dan beroperasi di NTB sehingga mendatangkan manfaat untuk masyarakat. Kemudian yang kedua adalah peran-peran pemerintah tentu membuat regulasi-regulasi tentang salah satunya kan tentang pemenuhan sarana prasarana tidak hanya di sirkuit Mandalika ya, tapi di semua destinasi seperti MCK-nya, musola, kemudian tempat sampah, gapura, gazebo. Nah, itu juga menjadi tugas kami juga untuk memperhatikan jadi agar wisatawan yang datang berkunjung atau singgah di tempat-tempat destinasi kita itu merasa nyaman. Kemudian yang berikutnya peran kita tentu adalah mengembangkan industri pariwisatanya. Salah satunya seperti yang digiatkan oleh Pak Rudi ini, kita kembangkan, kita dampingi, kita kolaborasi dengan mereka. Itu industri-industri ekonomi kreatif juga kita kembangkan, karena itu menjadi bagian juga pariwisata, karena itu yang dicari, yang dibeli oleh orang kadang yang di ekonomi kreatif, itu industri ekonomi kreatif. Selain itu juga tentu yang tidak kalah pentingnya ini adalah kelembagaan dan SDM pariwisata itu juga ya kita tingkatkan, kita latih SDM itu khususnya terkait dengan hospitality mereka, skill-skill mereka di dalam perhotelan, skill-skill mereka di dalam menghadapi tamu gitu. Kemudian yang terakhir tentu setelah tiga hal itu
lengkap, seperti misalnya 3 hal yang saya sebutkan tuh, destinasinya dengan segala atraksinya, amenitasnya dan aksesnya sudah oke. Terus kemudian tadi sudah juga saya sebutkan dia dengan industri pariwisatanya juga sudah maju, artinya para pelaku-pelaku pentaheliknya itulah istilahnya, kita kan ini bagian dari itu. Kemudian kelembagaannya oke, SDM-nya oke, maka baru enak kita pasarkan dia, berani kita perkenalkan dia. Nah, ini pemasaran ini juga menjadi tantangan tersendiri, karena kita sudah pemasaran tidak konvensional lagi sekarang, tapi sudah melalui digital marketing. Nah, ini ilmu-ilmu digital marketing ini pun juga perlu terus kita update, kita tingkatkan di pelaku-pelaku pariwisata kita, di hotel-hotel, di usaha-usaha ekonomi kreatif, di UMKM itu mereka harus pintar melakukan marketing-marketing itu agar seluruh dunia tahu mereka punya produk dan bisa dijual. Nah, jadi 4 itu yang vital kami lakukan, Mas. Ya, pertama penataan destinasinya dengan amenitas atau sarana prasarana, atraksi dan aksesibilitasnya, kemudian pengembangan industri wisatanya, usaha-usaha pariwisata yang ada di dalamnya itu, kemudian kelembagaan dan SDM serta pemasarannya gitu. Jadi itu kiprah kami di dalam menunjang pariwisata. Demikian juga di dalam menunjang MotoGP ini. Pak, ini kan Mandalika itu 1.000 lebih hektar kawasan tadi itu sudah dikelola ITDC kan, sebagai pengembang di situ. Pemerintah di sini lebih sebagai fasilitator kan untuk masyarakat supaya bisa berperan di situ. Apa yang sudah dilakukan pemerintah, dinas pariwisata untuk supaya masyarakat UMKM kita terakomodir di sana? Karena isu itu kan jadi salah satu isu krusial kan, bagaimana ini masyarakat juga bisa dilibatkan nanti di sana. Bagaimana selama ini pemerintah memfasilitasi suka bisa masuk di iklim di situ ketika ada event gitu? Ya, itu memang banyak apa istilahnya didiskusikan hal-hal seperti itu. Memang ITDC dengan kebijakan, dengan aturan mereka, kemudian ada pemerintah, juga ada masyarakat di situ. Nah, ini pertemuan-pertemuan juga sering intens kita lakukan agar bagaimana menyambung antara program-program ITDC ini dengan harapan-harapan masyarakat di sekitar, khususnya baik itu langsung ataupun melalui pelaku usaha juga terus. Nah, salah satu yang kita sudah apa istilahnya arahkan kepada teman-teman ITDC adalah menghimbau agar sebanyak mungkin bisa mengangkat tenaga kerja dari masyarakat sekitar, karena itu tidak sedikit tenaga kerja yang dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk tenaga kerja itu sendiri juga seperti kita bilang tadi, skill pun harus dilengkapi juga kan, keahlian. Oleh karena itu ada STP, Sekolah Tinggi Pariwisata, ada Poltekpar juga, itu untuk menyambungnya nanti gitu. Nah, itu bentuk kegiatan kita juga, adanya Poltekpar itu itu dukungan pemerintah juga itu agar penyiapan SDM yang akan bekerja nantinya di ITDC, di sirkuit itu juga memiliki keterampilan dan skill juga. Kemudian juga kita gagas juga dengan teman-teman pelaku bagaimana agar ITDC ini memiliki jadwal tetap untuk bertemu dengan pelaku dan perwakilan masyarakat, tidak harus masyarakat, untuk membahas isu-isu apa yang terkait di sekitar lingkar ITDC gitu, sehingga bisa segera direspon sebelum menjadi sesuatu yang memanas, sehingga hubungan antara ITDC, antara dengan masyarakat, dengan pelaku usaha juga tetap kondusif gitu. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk menghimbau, mengajak, terutama ini tentu ke depan juga kita perlu diskusi dengan teman-teman ITC juga kan, untuk mendengar istilahnya informasi-informasi, harapan-harapan, ataupun juga langkah-langkah yang sudah diambil oleh ITDC terkait dengan pemberdayaan masyarakat agar benar-benar dirasakan kehadiran ITDC dan sirkuit ini tentunya untuk masyarakat dalam jangka panjang. Ya, ya. Nah, ini poinnya Mandalika, kawasan pengembangan Mandalika, keberadaan sirkuit MotoGP di situ, di sirkuit Mandalika. Ini tentunya kita juga tidak ingin sekedar lihat pembalap balapan di situ, main habis itu pulang gitu kan. Tentu event ini kan tentu tadi seperti niat awalnya ingin
ada dampaknya. Pelaku wisata bergerak sekarang begitu ada pembalap datang, semua logistiknya banyak sekali. Itu wah, perputaran Pak Menteri bahkan menyebut sampai 5 triliunan lebih itu bergerak gitu kan. Meskipun kemarin sempat hot isunya sempat rugi gitu kan. Nah, ini intinya tadi ke esensinya bagaimana sih sudahkah ini melibatkan masyarakat atau masyarakat merasakan dampaknya. Nah ini Pak Rudi, pertanyaan untuk Anda Pak. Apakah pengembangan Mandalika dan keberadaan event MotoGP ini sudah berdampak gak kepada pelaku pariwisata? Tadi Pak Chandra bilang pemerintah sudah memfasilitasi, mencoba mengembangkan kualitas SDM untuk menangkap peluang tenaga kerja, mendorong supaya pelaku pariwisata juga bisa diakomodir. Benar nggak Pak? Sudah merasakan manfaatnya nggak tuh Pak Rudi? Jadi kalau kita berbicara tentang MotoGP ini kan satu-satunya di Indonesia dan dikhususkan di Indonesia. Ya, artinya kalau boleh kita bilang MotoGP ini untuk Indonesia. Kalau kita memperkecil lagi Lombok, saya rasa kurang tepat. Ya, jadi harus lebih luas lagi. Kita pola pikir kita harus lebih luas lagi. Namun untuk keluar kita mohon maaf, ke Indonesia kita harus lihat dulu keberadaan MotoGP ini di Pulau Lombok. Sementara ini kita lihat MotoGP ini seolah seperti kayak lokomotif. Lokomotif pariwisata kita udah mulai jadi lokomotif. Namun sayang lokomotifnya ini dia tidak mulai gerbong. Nah ini susah. Kalau gerbongnya ditinggalkan, ya pariwisata tidak akan berjalan. Sementara ini kita ngelihat MotoGP ini seperti berjalan sendiri-sendiri, tidak melibatkan semua unsur pariwisata. Ya, bahkan kalau kadang-kadang kita mengetahui bahwa saya tidak mengatakan MotoGP ya, karena MotoGP itu hanya satu bagian kecil ya dari 365 hari. Ada beberapa kegiatan-kegiatan event-event itu yang faktanya kadang-kadang kita tidak tahu padahal sudah berlangsung. Ini apa? Ya, ini satu kegagalan. Yang kemarin waktu ada pembalap meninggal, boleh saya katakan para pelaku pariwisata itu tidak tahu ada event apa di sana. Dan ini ada semacam kayak ada sesuatu something ya, antara ITDC dan pelaku pariwisata. Ada sesuatu yang putus di sana. Lebih cenderungnya saya mengatakan mungkin informasi dan komunikasi. Ya, informasi dan komunikasinya ini yang kurang. Ya. Padahal sebenarnya harapan kita sebenarnya dari pariwisata itu terbuka dan komunikatif. Kalau sudah terbuka komunikatif ada apa satunya, saya yakin karena kita butuh pada MotoGP ini sangat butuh. Jadi pelaku wisata kalau ini Bang Rudi tidak pernah terlibat tuh nggak dilibatkan di setiap event. Kalau boleh sekarang tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan. Bahkan kalau Kenapa, kita, entahlah ya. Kalau saya mengatakan gini, mungkin kepercayaan pada masyarakat masih menganggap orang-orang NTB itu tidak mampu. Mungkin menurut saya. Padahal kita punya daerah sendiri yang tahu tentang karakter masyarakat sendiri, yang tahu bisa berkomunikasi pada masyarakat ini adalah orang-orang Lombok sendiri. Ya. Hal-hal yang kecil harus ngambil dari luar. Satu yang tidak. Apa misalnya? Seperti IO-nya lah, kan hal-hal yang kecil berilah pada orang-orang yang ada di lokal yang Lombok. Hal-hal yang gitu. Katakanlah, ya walaupun Set eventnya lah. iya set eventnya segala macam. Walaupun tidak bisa mampu yang besar-besar, mungkin sewa soundnya lah, apalah segala macam kayak gitulah. Kan. Nah, ini yang kadang-kadang sangat menyakitkan bagi kita. Ya. Sangat kita ini bisa dijadikan penonton. Hanya ibaratnya seperti kayak ITDC itu bekerja untuk diri sendiri biar dilihat, bukan mengajar. Oh, iya. Ya. Saya nggak ada orang TDC yang aktif ya Pak. Ya, contoh aja tentang penjualan tiket ataupun apa informasi segala macam itu kan terputus pada kalangan elit informasinya, tidak jatuh ke bawah, ya, tidak jatuh ke bawah dan kadang-kadang ini sangat menyakitkan karena kita bisnis pariwisata ini bisnisnya sangat peka nih.
Ya, yang salah satu untungnya sangat besar karena tidak akan maju suatu daerah jika pariwisatanya tidak dibangun. Itu pakem dah. Arab saja sudah menghilangin tentang minyak berkembali ke pariwisata. Lombok kalau tidak ngomongin pariwisata, apalagi yang bisa diandalkan. Tapi informasi saya dengar beberapa ITDC melibatkan banyak, katanya banyak melibatkan pelaku wisata lokal, termasuk minat mereka kerja lokal, termasuk event-event. Nah, katanya seperti itu Pak. Iya. Itu Pak Rudi gimana itu? Melibatkan orang-orang lokal, orang sekitarnya. Pada pariwisata itu bukan orang sekitar loh. Ini MotoGP, ini Indonesia. Yang harus melibatkan orang lebih luar. Karena kebiasaannya adalah menyiapkan penonton, melayani penonton. Itu aja selalu dibicarakan tentang, dan berapa kali saya rapat ikutin dengan ITDC ini, saya juga di Dinas Pariwisata semacam itu berbicara tentang bagaimana cara melayani penonton, cara melayani tamu segala macam. Tapi tidak pernah sekalipun membahas bagaimana cara mendatangkan tamu, mendatangkan penonton, biar penonton bisa datang. Itu tidak pernah sama kali dibahas. Ya. Ini sangat kita sayangkan hal ini, perlu semacam kayak terbukalah ITDC, ajak kami, ya. Kalaupun memang dianggap tidak mampu, saya yakin mungkin tahun lalu tidak mampu, saya yakin tahun kedua ya pasti mampu. Tahun ketiga apalagi. Saatnya kita bekerja yang melibatkan masyarakat lebih luas, bukan masyarakat lokal saja. Karena masyarakat lokal itu kan hanya mungkin hanya sekitar lingkar saja. Tapi yang lebih penting aja nih mensukseskan event, ya. Dan kadang-kadang sesuatu yang sedikit agak jadi bahasan teman-teman, bahwa ITDC rugi deh, jangan lihat ruginya. Silakan Anda rugi, tapi kerugian itu ada uang yang beredar di masyarakat itu. Itu lebih penting. Nah, apa rugi? Tetapi masyarakat kerugian perputaran uang yang lebih besar daripada kerugian itu ada di masyarakat. Kan ini kan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kesejahteraan daripada ITDC itu saja. Efeknya pasti kan balik lagi ke ITDC. Ya. Oke Pak Rudi, sampai sejauh ini belum merasa dilibatkan penuh bahkan tidak pernah dilibatkan gitu kan. Ini sangat bertolak belakang dengan tadi yang Pak Oke sebut, itu keberadaan MotoGP, event ada sirkuit, event MotoGP dan pengembangan Mandalika ini harusnya melibatkan untuk masyarakat dan pelaku wisata di Lombok dan di Indonesia bahkan disebutkan tadi. Itu belum dirasakan. Menurut Pak Oke ini apa yang terputus? Kalau terbilang komunikasi, apakah benar tidak ada komunikasi selama ini? Mungkin sedikit menjawab ya, karena harusnya kita ada orang ITDC langsung di sini yang masih aktif ya. Jadi begini ya, memang tata kelola itu kan tidak bisa dipotong-potong. Dia harus berkesinambungan antara konsepnya bagaimana, kemudian implementasinya bagaimana, kemudian pengawasannya bagaimana. Lalu di review gitu, dibuat koreksi untuk ke arah yang lebih baik. Nah, Mandalika ini sebenarnya bukan untuk Mandalika sendiri kan gitu. Nah, dalam hal dia tidak dianggap berjalan sesuai dengan konsep awalnya, ya ada konsep awalnya itu ada dua hal di ITDC. Bagaimana membangun kawasannya, kemudian juga mengoperasikan kawasannya. Dua-dua ini sudah dalam konsepsional yang awal. Nah, kalaupun membangun masih dirasakan tidak berjalan dengan baik, pengoperasiannya juga masih dianggap berjalan tidak. Jangan hanya dibiarkan ITDC yang mengevaluasi ini. Ya, di sini perlu pemerintah daerah untuk ikut terjun. Ya, perlu diketahui bahwa gubernur adalah ketua Dewan Kawasan Ekonomi Khusus. Jadi gubernur bisa melibatkan perangkat Pemdanya untuk diskusi dengan ITDC, kenapa ini kawasan Anda kok lambat? Ini di awal-awal ITDC ini kan mesti ada referensi konsep yang disampaikan ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah, ini loh, saya akan mengembangkan kawasan ITDC 1.100 hektar ini. Tahun pertama akan begini, tahun kedua akan begini, tahun ketiga akan begini. Itu mesti ada.
Nah, itu dicari referensi itu. Ajak bicara ITDC, kenapa sih dulu targetmu 2000 kamar, katakan hotel dalam waktu 2 tahun, kenapa kok sekarang hanya 200 kamar misalnya? Apa yang terjadi? Itu katakan dalam hal membangun kawasannya. Dalam hal eventnya juga begitu. Kenapa kok ini tidak bisa mengenergize ke dunia wisata Lombok secara Pelaku maksimal, ya gitu. Kenapa tidak bisa? Terbesarnya Jadi di situ. dua poin itu harus diajak bicara ITDC. Jangan biarkan hanya ITDC yang membahas hal itu. Perlu pemerintah daerah, ya, gubernur dalam hal ini sebagai ketua Dewan Kawasan Ekonomi untuk melibatkan perangkatnya. Karena kelambatan ITDC bukan kelambatan dia sendiri. Ya tadi disampaikan ini Indonesia, khususnya NTB. NTB sudah mencanangkan sebagai destinasi wisata super prioritas 2022 lalu. Kita destinasi wisata dengan spot tourism yang lainnya. Tapi kalau fasilitas yang dibangun ini tidak bermanfaat optimal, kita biarkan, yang rugi kan masyarakat kita. Pemerintah juga rugi. Berapa duit sudah belum lagi nanti terkait PON 2028 juga kasih lagi ya. Ini kalau pentahelix pariwisata kita tidak serius, jadi monumen itu barang katanya kan. Jadi kalau pertanyaan Pak Rudi tadi, kenapa mereka masih ada pelaku pariwisata yang tidak istilahnya tadi Bapak tadi bilang bahwa ini tidak melibatkan pelaku wisata secara maksimal gitu. Iya, ini mungkin masalah komunikasi. Perlu kita ajak bicara dulu dari ITDC ya. Kita artinya semua hal yang terlibat ITDC sebagai pelakunya diajak bicara. Kenapa sih seperti itu kan? Karena secara konsep mesti ada di konsepnya kan, tapi bagaimana diimplementasinya? Nah, tata kelola tidak bisa dipotong-potong. Harus dia merupakan satu kesinambungan. Iya, harus Itu kurang ngopi mungkin Pak. Ngopi ke Mandalika, kurang ngopi bersama di Mandalika Pak. Masalahnya mau tidak ITDC ditemui. Yang jadi pertanyaan mau tidak. Kan banyak sekali sering kita ingin mengetahui. Kadang-kadang kita kan sering adakan kupon atau tabletop segala macam. Itu untuk bersurat aja, walaupun iya, tapi itu salah satu yang sulit kadang-kadang. Kalaupun datang ke sana hanya untuk ngelihat saja. Padahal hal ini kan bisa menjadi magnet sebenarnya. Mana Indonesia, bukan hanya Lombok saja yang MotoGP ini. Ya. Sayang kita kalau tidak memanfaatkan situasi ini ya. Tapi saya yakin lah karena informasinya 10 tahun. Ya, ini pasti akan lebih baik, akan terjadi lebih baik. Sementara ini kan sedang terjadi kekacauan sekarang di dunia pariwisata kita untuk di tanggal-tanggal ini kan, karena banyak kamar kosong lah, di segala macamnya. Ya. Pertama tadi poin kita kan perlunya peningkatan komunikasi. Nanti kita agendakan coba Pak Rudi mungkin bisa teman-teman asosiasi bersurat ke Dispar untuk minta kita istilahnya audiensikan dengan teman-teman ITDC. Nanti kami dari Dispar yang akan menjembatani istilahnya. Seharusnya gitu. Ini BPPD nih, tapi kadang-kadang BPPD kita kadang mandul. Seharusnya BPPD yang tugas nih. Badan Promosi Pariwisata Daerah maksudnya. Ya. Nanti kita pasti ya. Karena soalnya sering ada beberapa lembaga juga ingin ketemu itu melalui kita dia nanti kita fasilitasi dia nanti kita coba agendakan itu. Terus kemudian yang kedua apa tadi? Pemaksimalan komunikasi. Keterlibatan
Nanti kan dalam komunikasi itu akan ketemu dia simpul-simpulnya kenapa belum maksimal, kenapa belum cair, kenapa belum berakselerasi dan berkoordinasi gitu. Nanti akan ketemu di apakah seperti bahasanya Mas Sirtu, kita banyak ngopi sama-sama aja sebenarnya selesai itu barang, Pak. Ini kalau Parodi senang ngopi dia enggak mau diajak serius diajak guyon, tapi ada output, ada kesepakatan itu. Nah itu sih yang penting, saya pikir memang komunikasi. Kemudian yang poin lainnya adalah penyiapan masyarakat kita ini, Mas. Masyarakat kita juga perlu dikasih pemahaman bahwa kita ini akan mulai memasuki era pariwisata gitu. Masyarakat secara umum nih Pak Rudi, oke mungkin kalau pelaku-pelaku kita udah agak mengerti ini. Nah sekarang masyarakat yang secara umum nih, ini tugas kita semua nih, terutama media juga tentunya, agar mengajak masyarakat supaya bagaimana kita memuliakan tamu, bahasanya para tokoh agama kita, menghormati, menjaga mereka. Kita perlu banyak belajar dari kakak kita di Bali kalau terkait dengan memuliakan tamu itu, bagaimana agar tamu-tamu kita merasa nyaman berada di tempat kita. Itu yang pertama, penyiapan masyarakat kita. Ada sebagian yang sudah paham penyiapan ini Pak, tidak hanya terkait dengan Sabta Pesona, tapi terkait juga dengan keindahan di mana terkait dengan sampah itu. Ini kita masih PR berat ini terkait dengan masyarakat kita berperilaku dalam hal sampah di tempat umum, apalagi di tempat destinasi. Datang membawa makanan, membawa bungkus, tentu pulang tidak akan dibawa itu makanan dan bungkus-bungkus di sana. Itu juga tugas kita bersama untuk kita saling ajak, kita saling mengingatkan gitu. Dan yang kedua tadi, bagaimana kita mendatangkan orang, mendatangkan wisatawan gitu. Itu vital itu. Tadi kan sempat kita bahas. Teknologi itu, teknik-teknik itu, strategi-strategi itu yang perlu juga kita gagas bersama ini. Kalau orang sudah datang, kalau wisatawan sudah datang ke sini, gampang kita atur dia, biar dia bisa jalan, biar bisa belanja, biar dia bisa tinggal lama, biar dia bisa beli oleh-oleh gitu. Tapi mendatangkan dan menyiapkan masyarakatnya. Jadi pas dia datang, masyarakatnya menerima. Jadi imbang dia, kita menyiapkan diri, orang kita undang datang gitu. Nah itu yang dua itu sebenarnya tugas besar kami ke depan juga, untuk gimana mendatangkan dan gimana kita menyiapkan masyarakat itu agar tamu yang sudah datang banyak. Kalau mereka sudah datang Pak, orang nyabit rumput, orang membajak sawah dengan kerbau pun bisa kita jual itu. Orang numbuk padi, numbuk kopi menggunakan tradisional itu bisa kita jual itu kalau mereka sudah masuk ke sini. Tapi gimana kita itu mendatangkan turis itu satu Pak, dan menyiapkan masyarakat. Dan usahakan juga kita sekarang melalui desa-desa wisata kita sebar deh kedatangan turis itu. Tidak hanya di Mandalika, tidak hanya di Gili, tidak hanya di Senggigi, tapi bagaimana agar turis-turis itu datang ke destinasi-destinasi yang ada di desa-desa, juga tinggal di homestay yang ada di desa juga, agar masyarakat desa pun merasakan bagaimana nikmatnya kita berkiprah di dunia pariwisata ini. Pak, tadi itu udah poin, pakai diplomasi kopi. Jadi jadi mungkin dinas pariwisata nanti bisa memfasilitasi, mungkin dari rekan-rekannya Bang Rudi di pelaku wisata. Siapa tahu nanti di fasilitasi bertemu. Intinya kan Pak Rudi saya sebut komunikasi mungkin ya. Ada yang hal yang masih mandak, belum cair komunikasinya. Nah memang seperti bilang Pak Oke tadi, ini harus maksimal menggerakkan pelaku wisata yang ada di sini. Sehingga nanti apapun terjadi, semua merasa itu adalah proyek itu tidak hanya untuk Gawe besar kita. gawe besar bersama, bukan hanya pengembang gitu kan. Nah itu yang perlu dipecahkan. Oke, saya lebih spesifik ke MotoGP ini. Ini apakah bapak-bapak nonton besok MotoGP ini? Pak Rudi nonton nggak? Untuk tahun ini mungkin tidak. Iya. Kenapa? Mohon maaf, kita belajar tahun lalu. Iya. Jadi
saya lebih fokus lebih baik menggerakkan orang untuk datang nonton, walaupun saya tidak nonton. Tadi baru di Oh itu tiap hari. Oh, tetap boleh. Tiap hari selalu kalau dalam komunitas kami yang kurang lebih 3.552 orang itu kami tetap menggerakkan ya. Sapana itu lumayan besar dan kita tiap hari berdiskusi tentang MotoGP. Nah, hasil kesimpulan daripada diskusi kami tadi itu, kalau ITDC tidak segera bergerak melibatkan kami, kita akan tertinggal. Bahkan untuk sekarang pun kita seolah-olah, mohon maaf kata orang, kita diolok oleh Malaysia. Kita ini sedang diolok-olok oleh Malaysia. Malaysia dengan 5 juta sekian sudah bisa nonton. Kita 5 juta sekian, kamar pun belum bisa terbayar. Kan ini sesuatu yang ironi nih. Ya, tapi saya merasa kan oke, nggak apa-apa. Mungkin GP 1, 2, 3 mungkin kita akan kalah sedang belajar, tapi kita tidak harus belajar lama gitu. Jangan sampai terusan belajar. Mungkin dulu Malaysia seperti kita, tetapi mungkin dia lebih cepat belajar. Yang jadi permasalahan kita adalah perlu dibutuhkan orang-orang yang pintar pariwisata di ITDC, walaupun dia bergerak tentang bidang pariwisata. Karena bidang pariwisata itu tidak mesti hanya bergerak di ITDC, dia harus keluar. Betul. Promosi itu keluar, Pak, bukan di dalam. Bukan di dalam, Dia betul. keluar. Kalau dia tidak mengenalkan diri, bagaimana bisa tahu? Bagaimana pula kami akan mengenalkan ITDC kalau dia sendiri tidak mau mengenalkan? Dan waktunya harus tepat. Makanya tadi saya simbolik kita, kalau bisa ITDC, ini masukan mungkin, ada semacam rundown sebelum, pada saat, dan setelah. Kan setelah MotoGP, kita lakukan evaluasi, disambil untuk mengadakan Perbaikan berikutnya. untuk besoknya. Perbaikannya ya. di sana bisa tahu bisa masuknya di mana saja gitu. Iya, ini harus melibatkan orang lain, tidak bisa. Kita kalau hanya untuk mereka bekerja sendiri, kita tidak tahu. Tapi tadi saya contohkan, ada satu event kita pada saat sudah ada di Mandalika pun kita tidak tahu ini event apa. Nah ini sebuah kegagalan gitu ya. Jadi semua harus dapat. Ini apa semua harus dapat di sini. Kue manis pariwisata itu harus bisa terbagi itu dari ITDC sampai masyarakat tukang parkir bahwa harus bisa dapat gitu. Jangan hanya berpikir mungkin kalau berpikir wah ini saya rugi segala macam. Singkirkan kata rugi itu, libatkan. Insya Allah itu sama-sama kita rasakan rugian, sama-sama kita maju dan insya Allah itu pasti maju. Ya kita bersyukur dengan adanya Mandalika itu Lombok itu terkenal. Masyarakat kita tata saja bagaimana. Ya poin yang harus gak dibenahi ke depan, Pak. Iya, poinnya dengan adanya Mandalika, Lombok itu dikenal. Potensi ketika sudah dikenal, bagaimana kita mengolah? Iya. Sip. Oke, poinnya udah saya tangkap lah Pak Rudi. Jadi bagaimana ke depan tadi dijawab. Oke, harus lebih banyak lagi apa namanya pelibatan pelaku wisata sehingga kuenya terbagi rata. Gitu. Ya. Biar kerjaannya juga lebih gampang. Ya, Gitu. Pak Oka, Kan? bagaimana khusus untuk event MotoGP ini bagaimana supaya solusinya untuk melibatkan atau solusinya supaya benar-benar dirasakan oleh semua pelaku wisata termasuk di NTB. Gimana cara konkretnya mungkin ada dari Pak Oka Iya. saran? Jadi pertama dia MotoGP itu trigger untuk infrastruktur lainnya. Katakan trigger dia, oh kalau orang lantas kemudian di sana rame pengunjungnya nanti diharapkan infrastruktur lain misalnya perhotelan dia akan bertambah, kemudian aspek transportasi akan bertambah, konsumsi akan bertambah. Nah ini sesuai dengan setiap habis event Badan Statistik Bank Indonesia itu mesti mengkaji dampak ekonomi setiap event itu juga ada kurang lebih 8 atau 9 item yang indikator yang bertambah yang berdampak pada satu event MotoGP itu ya. Nah, kalau memang katakan untuk optimalnya penyelenggaraan MotoGP ini ya lihat unsur-unsurnya tadi itu yang berdampak terhadap event MotoGP apa saja. Komunikasi, yuk ajak bicara dong pelaku-pelaku. Hotel, ajak bicara juga gitu. Tapi kalau memang tidak ada komunikasi antara si event ini dengan tadi
dampak yang di pelakunya itu ya ndak optimal dia nih. Iya ya, Itu juga ndak optimal. Kasihan BI gitu loh, ini kok turun lagi gitu. Ya kan? Tujuan hakikinya iya. Kita belum kembali maksimal kepada tercapai. itu. Toh ada lembaga-lembaga Indonesia kita ini sudah komplit kok. Dalam baca memberi indikator kita ini. Kita kembali itu sebagai referensi untuk kita bekerja memperbaiki gitu. Jangan kerja ke depan tidak ada referensinya. Ya. Jadi kita ibarat kapal bagus tapi tidak tahu arahnya kemana, ya muter-muter aja gitu. Tidak ada manfaat. ITDC suka melakukan suatu keputusan dadakan. Ini kadang-kadang merugikan pelaku pariwisata kan secara tidak sadar. Contoh, beli 1 dapat 4. Apa ini gitu loh? Bagi kita di pariwisata yang sudah berbulan-bulan memasarkan, sudah terjual, tiba-tiba ini ada diskon, kok jauh lebih murah. Ini kelihatannya bagus-bagus, sebenarnya itu membunuh itu. Terlihat panik. Ini salah satu bentuknya paniknya, ini sudah ngajak lainnya. Baru ngajak pelaku pariwisata, woi beli sini jual. Pak Chandra itu diplomasi kopi harus segera ini. Harus segera Ini agar menurut saran-saran saya, ini nyampe gitu ya. Maaf saya, ini racun ini. Beli 1 dapat 3, dapat 4. Diskon segala macam di hari-hari dekat. Ini kan satu presiden yang buruk bagi kita pelaku pariwisata. Terasnya kepercayaannya hilang jadinya. Ini harus dipikirkan hal-hal yang kayak gitu. Jadi jangan berpikir wah ini rame, tapi kami dampaknya kepercayaan itu kan hilang. Khusus strategi marketing hal-hal teknis juga tuh. Saya rasa orang-orang ITDC itu pasti akan lebih tahu dan itu karena kita jasa. Kita bergerak di bidang jasa ini. Berarti ternyata Pak Chandra itu banyak hal yang harus terpendam ini harus dituntaskan. Pemerintah sebagai fasilitator dan regulator itu harus mendengar suara itu disampaikan kan. Tentunya teman pelaku pariwisata kan itu sangat mendukung kan dan ingin ikut mensukseskan event maupun pengembangan kawasan. Lebih nafsu pelaku pariwisata dibandingkan ITDC-nya untuk mensukseskan. Komunikasi itu kalau apa namanya, kalau belum bisa sukarela, ya paksa-paksa rela lah dikit. Paksa-paksa rela. Iya kan? Iya, itu paksa rela karena gubernur itu ketua dewan ya. Pemerintah ya. Jangan ITDC berlindung bahwa kami ada di bawah BUMN, enggak ada itu. Di bawah pemerintah. Tanggung jawab pemuda itu justru membawa masyarakatnya di sini maju. Kawasan yang dikelola kan di wilayahnya Pak Gubernur ya. Iya. Lupa, saya kadang-kadang agak tidak pas kena ngelihat membebankan segala sesuatunya tuh dia. Padahal ini gawanya Indonesia loh ini. Kita selalu berpikir Lombok. Padahal ini Indonesia. Keberhasilan MotoGP ini keberhasilan Indonesia. Nah tanggung jawab yang beratnya itu kita sebagai masyarakat NTB yang sirkuitnya ada di NTB ini. Dan itu Beban mental juga. sehingga presiden langsung turun ke Mandalika ya. Jadi ini sebuah ya berkah lah bagi masyarakat NTB sebenarnya kan, yang harus kita maksimalkan bersama ya. Mungkin ini sesi terakhir ya. Kira-kira apa harapan baik dari pelaku wisata, mungkin closing statementnya lah Pak. Kemudian dari Pak Oke nanti apa, dan mungkin nanti rencana di pemerintah ke depan. Kita mulai dari Pak Rudi dulu. MotoGP ini adalah suatu barang yang unik, yang orang akan selalu melihat, ya. Harus kelihatan tetap cantik dan menjadi daya tarik tersendiri untuk mendatangkan tamu dan menggairahkan industri pariwisata di NTB. Dan harus tetap dilibatkan. Harus tetap dilibatkan. Tunggu undangan ngopi dari Pak Chandra kan di Mandalika. Pak Chandra, mungkin dari semua serap masukan pemerintah itu apa harapan ke depan ini dan apa yang akan dilakukan? Seperti topik kita pada malam hari ini adalah menangkap peluang ya dengan adanya sirkuit Mandalika ini. Mari
kita tangkap peluang itu, kita jadikan Mandalika ini adalah pusat semua kegiatan khususnya sport tourism di Indonesia. Jadi agar semua aktivitas-aktivitas yang sifatnya keramaian, mais, pertemuan-pertemuan itu kita datangkan di Mandalika. Hotel sudah banyak tersedia di sana, lahan, tempat olahraga, pantai yang begitu luasnya memandang. Jadi kita gembar-gemborkan Mandalika ini, jangan kita kasih kendor istilahnya. Jangan hanya saat event MotoGP saja kita ramaikan, tapi sepanjang tahun itu kita adakan konser, kita adakan meeting, kita adakan musyawarah nasional, kita adakan pertemuan nasional di tempat itu. Jadi dengan begitu tidak hanya ada event tamu datang, tapi dalam pertemuan formal, dalam acara-acara kenegaraan pun, jika memang kita memiliki kemampuan untuk mendatangkan semua event kegiatan itu ada di Mandalika, maka akan sejahtera tentunya masyarakat NTB, masyarakat Lombok, dan masyarakat sekitar Mandalika. Tidak hanya MotoGP Pak, banyak event akan dibawa. Kita tunggu itu, Pak Chandra. Pak, oke, mungkin ini closing statement lah. Ini Mandalika menjadi semacam harapan banyak pihak, banyak masyarakat DB sangat berharap benar-benar proyek atau pengembangan ini berdampak. Mas, gimana Kalau saya harapan? satu poin, ITDC harus komit dan konsisten. Oke. Ya, jadi bahwa pengembangan Mandalika itu seperti yang saya katakan tadi, dia start from the end. Bahwa Mandalika akan dikembangkan dengan konsep begini untuk begini, kan gitu. Yang jelas itu hal yang baik, positif untuk NTB maupun Indonesia. Nah, dalam hal dia berjalan kurang optimal saat ini, lihat dong bagaimana sih kok konsepnya lalu itu. Komit dong dengan konsep lalu. Kalaupun ada perubahan, ini harus kendalanya apa? Ajak ngomong semua pihak. Jangan ITDC eksklusif untuk tidak melibatkan semua hal. Itu harus dia komit dan konsisten terhadap. Jangan ganti manajemen, beda lagi arahnya. Ya, manajemen itu kan satu hal, boleh berganti, tapi konsep pengembangan Mandalika itu sudah tetap ada dong, gitu. Kalaupun ada perubahan, jelasin dong. Ya, jangan ada perubahan, ada kendala atau tidak berjalan, lah diam-diam sendiri. Ini apa? Yang rugi bukan saja ITDC, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Oke, itu aja Pak, luar biasa. Nah, baik sahabat pariwisata, kalau kita mau bahas soal Mandalika, MotoGP, 2 hari 2 malam, mungkin 1 minggu nggak habis ini. Kita banyak sekali yang sudah kita perbincangkan, dari konsep dasar dari Pak Oka, kemudian Pak Chandra dari sisi pemerintah, dan aspirasi dari pelaku wisata Pak Rudi tadi, luar biasa. Intinya bagaimana punya semangat yang sama supaya Mandalika ini menjadi MotoGP, Mandalika ini menjadi trigger untuk pengembangan pariwisata di NTB, dan semua masyarakat merasakan dampaknya tentu Pak ya. Kita semua tidak jadi hanya sekedar nonton, tapi kita juga mau nonton rame-rame malam di sini. Baik, sekian. Kita jumpa lagi di edisi Berikutnya. podcast berikutnya.